Seperti yang udah disampaikan di episode-episode Cegat Bitcoin sebelumnya, kita sudah melakukan pembelian ya sejak 53.000 tahun lalu. Video episode Cegat Bitcoin yang pertama. Sekarang harga udah rally dan beberapa episode setelahnya saya menyampaikan bahwa saya melakukan trimming terhadap posisi saya sekitar area 90 ribuan something. Saya exit di sekitaran sini dan ternyata harga kembali turun dan disampaikan juga pada akhir tahun 2024 kemarin kita akan melihat ya, saya pribadi akan melakukan pembelian di 77.000. Ternyata area ini kebetulan bekerja dengan sangat amat manis dan sekarang harga udah rally kalau kita lihat hari ini sampai 109 110 ribuan ya. Dan saya pribadi per hari ini teman-teman posisi saya udah exit sekitar 40%. Dan kenapa saya exit sekitar 40%? Sekali lagi saya tidak bisa memprediksi top, memprediksi bottom itu cenderung lebih mudah daripada memprediksi top, apalagi ini all time high. Dan kalau teman-teman nonton episode Cegat Bitcoin sebelumnya yang judulnya gawat tidak ada demand yang hold penurunan Bitcoin, ternyata seperti yang disampaikan di episode sebelumnya kebetulan benar ya. Harga ternyata area yang atas ya, rally bis rally yang atas maksud saya itu langsung dihancurin sama harga dan tidak direspek. Dan kebetulan harga langsung sideways. Nah kondisi saat ini kalau teman-teman lihat area Bitcoin ini sudah mencoba beberapa kali menembus area sekitar 110.000. Dan ini antara dia akan breakthrough ke atas atau dia akan continue down. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman, ini adalah white space yang kita lihat dan teorinya semakin panjang ya white space-nya, lonjakan atau penurunannya juga akan makin kencang. Nah, kalau naiknya sejauh apa, kalau turunnya sejauh apa. Nah, itu yang paling penting. Kita harus sebagai investor harus siap ya terhadap resikonya. Nah, kita akan pakai indikator namanya Bitcoin Power Law. Saya jelasin sedikit ya. Band paling atas itu adalah proyeksi harga tertingginya. Sedangkan band paling bawah adalah proyeksi harga terendahnya. Sedangkan yang di tengah-tengah garis ini itu adalah fair value-nya bisa kita bilang. Nah, setiap kali harga Bitcoin menyentuh band tertingginya, harga memantul ke bawah dan sebaliknya setiap kali harga mendekati atau menyentuh area yang paling bawah, band paling bawah, harga kembali retrace ke atas. Nah sekarang Bitcoin itu lagi berada di tengah-tengah. Sekali lagi kita nggak akan pernah tahu memprediksi masa depan ya teman-teman. Makanya kita akan sangat konservatif melihat ya proyeksi dari Bitcoin Power Law. Di kondisi sekarang teman-teman bisa lihat ya kondisi terendahnya itu ada di 42 ribuan something kalau teman-teman lihat. Oke, kondisi tertingginya paling bagus itu ada di 440 ribuan something. Sedangkan fair value-nya tengahnya ada sekitaran 120 ribu. Nah, saya pribadi menyikapi indikator ini, teman-teman bisa lihat ya, fair value-nya masih ada di 120.000. Dan ini confluence dengan Fibonacci retracement-nya. Jadi 1618 dari Fibonacci menunjukkan 120.000. Tentu saja ini sudah saya lakukan pembulatan ya, angkanya nggak bulat ini, jadi saya bulatin aja biar gampang ke 120.000 lebih konservatif ya. Dan ada beberapa skenario yang sedang saya persiapkan melihat indikator Bitcoin Power Law tadi. Yang pertama adalah jika memang harga rally ke atas ya, menyentuh 120.000 seperti target awal saya akan trimming sekitar 10% posisi saya lagi. Jadi kalau di total saya sudah exit sekitar 50%. Nah kalau teman-teman ngikutin dari episode awal ya Cegat Bitcoin tahun lalu, pertumbuhannya sudah sekitar 100%. Jadi saya pribadi jika exit sekitar 50%, saya pribadi udah mengeluarkan modal saya berarti ya. Jadi yang running di dalam adalah murni keuntungannya. Ya, entah itu naik atau turun, saya udah sangat siap dengan apapun hasilnya. Skenario berikutnya, jika kondisinya memburuk ya, ternyata harga turun hingga menyentuh 42.000 seperti yang disampaikan tadi Bitcoin Power Law model, kita masih punya area demand yang kebetulan confluence ya di 42.000. Kalau teman-teman lihat di situ ada rally bis rally. Di episode pertama juga kita mention area ini tahun lalu ya, ada di 43 ribuan something. Dan di sini adalah demand yang bagi saya cukup menarik. Kemudian jika harga memang turun ya pelan-pelan saya mungkin akan melakukan pembelian kecil ya di sini dari keuntungan yang sudah saya realisasikan. Saya akan masuk dalam porsi kecil di demand yang ada di situ. Jika memang turun ke demand yang lebih rendah lagi, which is ada di 63.000, saya akan masuk dengan porsi yang sedikit lebih besar. Jika memang harga turun lagi sampai 40 ribuan, saya akan masuk dengan posisi yang bisa dibilang lebih besar lagi. Jadi kalau mungkin dihitung ya, saya akan dapat average yang di tengah-tengah. Jadi masih
better. Itu adalah skenario yang kedua. Kemudian skenario terbaik, yaitu skenario ketiga. Jika memang harga rally, ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya udah exit sekitar 50% di sini. Dan jika memang harga naik lagi, ya saya masih memiliki barang di dalam, dan bagi saya itu bukan sebuah kekurangan ya. Jadi ya kita ride the wave aja, biarin asetnya bertumbuh dengan resiko seminim-minimnya. Itu adalah prinsip yang selalu saya bawa, teman-teman. Gimana caranya kita bisa berinvestasi dengan resiko yang rendah tapi rewardnya bisa maksimal. Itu adalah 3 skenario yang bisa saya share. Sekali lagi ini bukan ajakan jual ataupun beli. Saya murni ya, ini sharing ini untuk menunjukkan apa yang saya lakukan di balik layar. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, kita bisa ngobrol di dalam ya di Discord Jaripedia. Teman-teman bisa join aja, linknya berada di bawah. Dan kalaupun teman-teman pengen saya bimbing lebih dalam lagi, pengen saya gembleng lebih keras lagi, akan ada banyak tugas, banyak latihan di dalam ya. Teman-teman yang pengen growth secara signifikan, join aja Jaripedia Trading Forge. Linknya juga sudah ada di deskripsi, langsung aja teman-teman klik. Dan ini adalah seluruh benefit yang bisa teman-teman dapetin ya. Ada 4 program, saya nggak bisa jelasin satu persatu, silakan baca sendiri aja, ada banyak sekali benefit yang bisa teman-teman manfaatkan. Setiap minggunya kita akan ketemu minimal 2 kali ya. Ada 1 sesi live charting, ada 1 sesi sharpening, di mana kita akan terus ya memperdalam strategi yang kita gunakan sehingga teman-teman bisa mengcapture peluang-peluang terbaik di kemudian hari tanpa terikat dengan sinyal, dengan copy trade atau apapun itu, sehingga teman-teman bisa berdiri dengan kedua kaki teman-teman sendiri. Kalau itu goals yang ingin teman-teman capai, saya rasa Jaripedia Trading Forge merupakan program yang sangat tepat ya, karena kemungkinan beberapa bulan ke depan akan kita lakukan adjustment lagi ya, penyesuaian harga, akan ada adjustment ke atas untuk memfilter orang-orang yang memang benar-benar punya kerinduan untuk belajar secara serius, dan kita mau memfilter kualitas teman-teman yang ada di dalam. Jadi kesempatan terbaik untuk bergabung di Jaripedia Trading Forge adalah hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di episode Cegat Bitcoin berikutnya, dan sehat selalu, happy terus, dan ciao.